Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Aji Sudibyo Bincang-Bincang. Hari ini kita berada di rumahnya anggota DPRD Kabupaten Gianyar, Bapak Inyoman Amarteyase. Beliau adalah anggota DPR dari fraksi PDIP Kabupaten Gianyar untuk yang kedua kalinya, Pak Ge. Hari ini kita akan ngobrol dengan beliau seperti apa pengalaman hidup beliau hingga sampai ke gedung Dewan. Om Swastiastu, Pak Amarteyase. Mungkin Pak Amarteyase bisa jelaskan sedikit seperti apa sebenarnya kisah Pak Amarteyase ini sampai ke jenjang anggota Dewan. Kita mulai dari awal. Sebenarnya Pak Amarteyase ini waktu kecil maunya menjadi apa sih? Begini, Haji, waktu kecil karena memang keberadaan Tiang adalah seorang anak angkat yang dipisahkan dari keluarga besar untuk ikut ada namanya Nangayan, kalau bahasa Balinya Nangayan, dan Mian yang merupakan saudara kandung dari Bapak Tiang. Tiang umur 6 bulan sudah diminta istilahnya diidih bahasa Balinya oleh Nangayan Tiang dan Mian Tiang sendiri yang tinggal di Banjar Tengah, Singakerta. Tapi Banjar Tengah itu adalah wilayah Banjar Dangin Labak, tetap Banjarnya Banjar Dangin Labak. Nah, dalam keseharian sudah jelas tanggung jawab orang tua angkat Tiang selalu memperhatikan. Nah, dari kecil hingga umur 2 tahun jarang Tiang diberi pulang. Kalau dikasih pulang paling saat rainan di Sangga, udah itu hanya dikasih berapa jam aja sudah lagi diajak pulang ke Banjar Tengah. Mungkin maksudnya supaya tidak kadung tinggal di rumah di sini. Nah, artinya kehidupan Pak Amarteyase ini waktu kecil itu apakah seperti orang lainnya misalnya diberikan fasilitas yang memadai atau yang seperti apa, Pak? Malah sebaliknya, yang sangat dibatasi, diberi disiplin yang sangat ketat. Kenapa? Keberadaan keluarga juga memang orang tak punya juga. Jadi Nangayan Tiang selaku Bapak Tiang dan Ibu Tiang punika memberikan sebuah pemberlakuan yang memang benar-benar serius untuk selalu giat. Nah, artinya dalam umur mungkin Tiang duduk di kelas 2, kelas 3 sudah dikasih satu kewajiban pekerjaan. Kalau sekolah saja untuk masuk kelas 1 SD Tiang ke sekolah sendiri. Untuk sekolah. Artinya saat itu Tiang tidak diterima karena paling kecil di antara teman-teman, disuruh nyemak kuping tidak bisa. Tiang ternyata untuk memaksa karena Tiang tetap bersikeras untuk bisa sekolah, umurnya dikatrol. Jadinya dinaikkan lagi 6 bulan. Akhirnya Tiang diterima. Nah, dalam keseharian bersekolah Tiang selalu belajar sendiri, mendengarkan saja sudah bisa. Dan dari kelas 1 Tiang sudah mendapatkan ranking 2. Nah, setelah menginjak kelas 2 Tiang setiap harinya pagi hari jam 4 sudah diharuskan mengambil pasir, bias, ketukat, yehwas. Yang jauh bias ini untuk diapakan? Dijual nantinya. Oh, dijual. Dapat 2 tong baru bisa sekolah. Artinya sebelum jam ukurannya tong, ya. Artinya saya harus mengambil 2 kali ketukat ke sungai biar itu dapat 2 tong. Ya, dikumpulkan, lalu ya dijual. Kemudian baru saya dikasih bekal untuk sekolah. Ya, Rp5 zaman dulu juga Rp5 dikasih. Ya, artinya kan dilihat di sana itu kan memang cukup keras waktu kecilnya. Nah, setelah itu Pak Amarteyase ini kan juga orang yang cukup berprestasi di sekolah. Nah, setelah tamat SD lalu melanjutkan ke SMP kan. Nah, setelah di SMP lalu ke SMA. Nah, titik balik Pak
Asa terjun ke politik itu di kapan nih? Sudah mulai memikirkan tentang politik itu? Ya, Tiang lanjut bicara kemandirian aja dulu. Ya. Dari kelas 4 Tiang sudah belajar ngukir dan menghasilkan. Hasilnya sebagian Tiang kasih orang tua saya, orang tua Tiang. Sebagian Tiang pakai untuk bekal sendiri sampai SMP. SMP setelah tamat, udah itu masuk sekolah di SMA. Di SMA Ubud sendiri, Tiang tidak dikasih sama orang tua angkat untuk sekolah. Memang tidak dikasih benar-benar apa kali Cimasuk, Ben. Oh, tidak dikasih sekolah? Tidak dikasih. Karena sudah dianggap sudah bisa menghasilkan uang? Iya, karena udah bekerja. Tidak dikasih. Apa kali Cimasuk, Ben? Jangan keganti. Padahal Pak waktu itu kan orang yang pintar, Pak. Iya, Tiang kalau di SMP sendiri, kelas 1 sama kelas 2, Tiang mengajar tata buku. Karena gurunya sakit. Oh, Pak langsung mengajar? Iya, Tiang mengajar selama 2 tahun, menjadi guru tata buku waktu itu. Dan hasilnya teman-teman Tiang pintar karena Tiang ajari terus, akhirnya ujian dengan kelas lain, ataupun ulangan umum, bisa jadinya. Guru Tiang tinggal nitip tes ulangan saja, kelas 1 dan kelas 2. Kemudian di SMP. Ini kan Pak dilarang sekolah nih. Ya. Berarti kan kengken Pak, bagaimana Pak menanggapi itu dilarang sekolah karena dianggap tidak penting. Nah, lalu bagaimana Pak meyakinkan itu? Iya, sama dengan yang Tiang otak Tiang keras, sama dengan Tiang masuk SD daftar sendiri, kemudian SMP memang sudah dekat kan, pasti sudah dikasih. Kalau SMA Tiang langsung daftar di sekolah. Kemudian ada seorang guru dari Sekuati, Bapak Ide Bagus Parwate, walakonya sekarang sudah Wijati menjadi seorang selinggih, menginginkan Tiang Nike ikut di Griyo Sekuati karena memang sudah dilihat prestasi dari dulu untuk disekolahkan di Sekuati, tapi Tiang memilih untuk dekat dengan orang tua, Tiang memilih di Ubud. Dan sekolahnya jalan kaki setiap hari. Setiap hari jalan kaki. Selama 3 tahun? Selama 3 tahun, bahkan jalan kakinya dari Sanglah juga. Dari Sanglah Tiang jalan kaki jam 3 untuk bisa sekolah di SMA Negeri Ubud untuk mengikuti ulang aja. Karena di waktu nggak salah kelas 2 baru masuk kelas 2 kan ada penjurusan. Baru berjalan 1 ataupun 3 bulan Tiang dapat jurusan di fisika. Di fisika. Berarti Pak ini orang yang pintar matematika aja fisika ini? Iya, matematik, fisika, udah itu kimia. Kok yang berhitung, tapi yang lain jenis-jenis menghafal sering dapat nilai 10. Kayak PMP, kayak yang lain, kayak olahraga. Kalau dalam kelas, ujian, ataupun ulangan, pasti dapat angka 10. Tapi kalau disuruh latihan fisik, saya jauh dari teman-teman. Karena fisiknya lemah. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kecerdasan Pak emang luar biasa. Inilah Pak, ya? yang paling berat kan tantangannya, saya disuruh utus lagi oleh wali kelas. Utus sekolah? Iya, wali kelas ya sendiri. Kenapa gitu? Karena Tiang nggak pernah sekolah selama 6 bulan, hanya ikut ulangan saja. Karena orang tua sakit, berada di rumah sakit Sanglah, hepatitis. Tiang harus menunggui di sana. Kalau ada ulangan, ditelepon oleh ketua kelas untuk ikut ulangan, atau kalau ada soal yang sangat sulit, saya ditelepon disuruh untuk ke sekolah. Artinya Pak dari Sanglah jalan kaki ke Kenang dulu. Ke Kenang dapat demo dari Batu Bulan sampai Batu Bulan, jalan kaki sampai di Batung Barong. Kalau ada sepeda motor yang lewat ke utara, yang stop ledak, yang lari aja sampai di rumah. Sampai di rumah dari Ubud jalan kaki lagi. Luar biasa. Gitu. Berarti Pak dari itu sudah terlatih fisik ya Pak ya? Ya. Nah, lalu setelah Bapak tamat sekarang SMA, nah setelah tamat SMA ini apa yang menjadi sebenarnya angan Pak sebenarnya setelah tamat SMA itu? Tiang punya angan itu cuma di SMP dan kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA sama SMP Tiang pintar elektronik, sudah bisa merakit radio, jenis-jenis lampu, variasi apalah. Kemudian di SMA kelas 1 punya cita-cita masuk ke teknik mesin untuk perbaiki ya mobil apa gitu. Pokoknya saya maunya di teknik. Kemudian di kelas 2 sudah masuk di fisika, karena tidak pernah masuk, dia minta pindah saja ke biologi. Akhirnya Tiang di biologi dengan tanpa tujuan sebenarnya. Biologi itu cuma untuk biar tetap di IPA saja. Nah, setelah tamat SMA ini maunya kemana Pak waktu itu? Sudah saya bilang tadi, tidak ada angan apapun karena saya punya keahlian mengukir.
setelah tamat SMA tiang langsung Menekuni menekuni dunia itu, dunia seni patung. Dengan dunia seni patung itu kadung asik jadinya, dan saya tidak tahu kalau di bangku kuliah itu ada kuliah sore dan kuliah malam. Karena tidak tahu, makanya tidak memilih kuliah. Tidak memilih kuliah. Memilih untuk Ia mengejar itulah penghasilan waktu itu kan sehari-hari. mungkin pariwisata lagi ramai Pak ya, patung lagi laris misalnya. Lagi bagus-bagusnya. Kalau pegawai negeri saat itu teman tiang jadi pegawai negeri dapat gaji 250.000. Kalau mematung Mematung tiang sehari sudah bisa dapat 500 sehari. Karena kerja tiang memang pintar mendesain dengan mesin. Sehari patung yang dikerjakan 10 hari sampai 5 hari, 1 hari tiang selesaikan. Berarti 500.000, kalau sekarang itu zaman itu udah dapat uang 15 juta per bulan berarti Pak? Ya mungkin, tapi kan boros waktu itu, judinya sangat ramai sekali. Ya nanti kalau sekarang misalnya Pak kan sudah memilih menjadi pematung. Iya. Nah lalu kapan Pak berpikir untuk terjun ke dunia politik ini? Nah itu dunia politik sebenarnya secara tidak sengaja saya langsung ke dunia politik. Karena mematung dari dari SMA lah, tamat SMA, udah itu menekun dunia bergaul di masyarakat. Tiang itu tidak pernah artinya mementingkan diri sendiri, kemudian apabila ada orang minta tolong, pasti itu yang tiang lakukan dulu. Ada orang ngurus orang sakit, biar dapat gratis di rumah sakit. Kemudian kalau ada orang yang tidak tidak mampu, tidak punya biaya perbaikan rumah, tiang usulkan untuk perbaikan rumah. Tiang berjalan seperti apa adanya, ternyata langsung masuk ke dunia politik, dan di tahun 93 sendiri tiang sudah punya ketua anggota PDI Perjuangan. Nah karena pergaulan di Banjar tiang sendiri kan di desa Singokerto yang kuat waktu itu kan ada Golkar sebenarnya, karena ketuanya dari sini Golkar dari Singokerto. Tapi Pak memilih berada di PDIP. Memilih PDI karena. Nah, lalu setelah berapa tahun Pak di PDIP ini masuk jadi caleg Pak? Itu kisahnya panjang sekali. Nah, diperpendek Pak bagaimana? Iya, diperpendeknya. Tiang yang masuk ke caleg adalah kakak tiang, beli Nyoman Sandi, tapi yang tertera nama resminya di jasa lah Iwayan Sandi. Beliau 2009 dapat, tahun 2000 beliau sudah nyalek. 2 kali gagal, ketiga kalinya berhasil. Dan waktu menjabat dia hanya menjabat cuma 6 bulan, kemudian sudah meninggal. Nah, dari yang terjadi adalah alam yang sebenarnya. Yang menuntun Pak. Iya, menuntunnya ada alam. 3 hari sebelum beli Nyoman Sandi meninggal, beliau berkata kepada tiang, Man, jani tutugang kuliah malu. Nyoman kalau nganti beli dari DPR kan. Waktu nikah tiang kedek, ketawa, karena ya tidak membayangkan masa tiang jawab waktu itu, masa beli maru menjabat jani paling beli sampai 3 kali 4 kali beli meresut murid tiang kayak udah aja. Nah, sampai begitu dia. Pokoknya man kuliah man nganti beli seperti itu. Nah, kemudian selang berapa 3 hari. 3 hari jadinya sehari sebelum meninggal, beliau berkata kepada tiang di Balai Dajel bahwa man jani gin kalau nepuk beli sudne man sing nepuk beli ben. Apa nih kalau ada takon nang man tentang balai, bapo takon nang tentang di Kramo, bapo nih takon kentan nget ya. Sehari sebelum meninggal, dan 1 hari itu tiang full bersama beliau sembahyang. Sembahyang sampai jam 3 sore. Di akhir di jam 3 sore, 3 malam. 3 malam dini hari, beliau berpesan lagi, man beli nitip panak-panak beliin mah kerja. Man aning ringwang, kengken man jo cara panak man berdiri. Nah, seperti itu beliau berkata, tiang juga tidak merasa. Tidak menyangka Pak ya. Ya, beliau kan meninggalkan tiang nih ke. Dah itu pagi tidur dah sampai tiang paginya biasa bekerja lagi ngukir, buat patung di bawah. Sampai jam 12 atau jam setengah 1. Tiang dicari lagi sama kakak Misan di Debrata namanya. Man mulai man beliin si sing nu tiang tan karwa ninga. Tiang kadang tiang bapan tiang. Bapo
bapak ane beli sandi. Oh, bapak nak bertua sih asin sing nu gitu tiang. Ternyata waktu tiang ke rumah sakit, ternyata beli sandi yang sudah tidak tidak bergerak lagi ini ke kendang. Nah, beliau meninggal karena kelelahan, karena kecapean, kata dokter jantungnya istirahat. Sebab itu. Nah, seperti itu perjalanannya. Akhirnya ketika Diki Ampuro almarhum meninggal, nah beli ini berada di mana di bidang percaturan politik itu? Setelah beliau meninggal, apakah beliau menjadi PAW atau bagaimana? Atau beli? Kalau PAW-nya kan sudah Pak Budiase yang bawah rankingnya. Nah, perjalanan secara alam ini yang kita tidak tahu. Nah, ini kan beliau dituntun untuk masuk ke partai oleh beliau ini. Iya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan setelah itu? Nah, begini. Dari tiang ceritakan dari anunya ya. Secara tidak sengaja masuk politik ini. Dari semua baju dan atribut yang beliau punya, Pak Sandi ini? Ya, tiang yang disuruh membawa, termasuk tidak dikasih membakar waktu di di kuburan, pembakaran beliau, baju dan segalanya disuruh tiang yang memakai oleh kakak ipar. Kemudian setelah berjalan waktu, karena beli almarhum sudah tidak ada, jadi ada tokoh politik seperti DPR RI, Pak Wayan Koster yang datang, kemudian Pak Nyoman Parte, pasti tiang yang menyambut dan mengajak turun di masyarakat. Secara otomatis di suatu tempat makan, namanya di rumah makan Bekakul, Mbak Koster berkata, beliau kena jadi keadaannya mantau kan langsung nyalon, langsung masuk di DPC, gitu kan. Artinya disuruh masuk urus DPC. Tapi perjalanan itu tidak mulus. Akhirnya tiang di DPC, tiang kira sudah langsung masuk menggantikan kakak, ternyata digantikan orang lain yang juga dari Singgokerto. Mungkin pertimbangan bagaimana dari pengurus inti waktu itu memasukkan Bapak Ketut Swastika. Nah, setelah berjalan waktu, ternyata tiang sudah tidak berharap memang di politik, karena orang tua sudah tidak mengasih sampai menangis. Dikira kalau masuk politik lagi meninggal seperti kakak gitu. Nah, berjalan waktu beberapa harinya dekat-dekat pemilu sebenarnya, dekat-dekat mau pencalonan, persiapan menunjukkan diri di politik. Kakak tiang itu datang lagi, almarhum datang berpakaian putih-putih kayak di dalam mimpi, di depan sekolah di SD 4 dia datang, tiang sambut, beli datang, beli teko, tiang ngelut, tan bat yang ngelut, Yoman sing tadi ngelut beli nak bos suci berdua, betul aja tiang sangkola nyang nih ke, beli dia tadi ngenyang tiang, yang beli tadi, beli nak bos suci murni jadi gitu, beneran tiang kebarengnya diterbangkan dia, diterbangkan di mana ada orang banyak, di sana ditaruh, tiang kipak-kipak tak ngerti tiang. Adi jarak kau ini, udah tuh dia ambil lagi di bawah tempat lain. Kalau banyak orangnya langsung ditaruh di dalam, di tengah-tengah. Udah itu sampai terbangun dah. Nah, seiring berjalan waktu, ada pendidikan partai di Plage, sekolah partai di Plage, pendidikan kader Madya. Kebetulan ketua PAC Ubud, Pak Budiase berhalangan dia. Kebetulan itu. Jadinya tiang yang ditunjuk mewakili bersama teman-teman yang lain. Di Plage sendiri tidak ada yang mengenal tiang. Teman-teman yang tiang ajak di DPRD Mangkin, tidak ada yang kenal. Kayak di asingnya ada beberapa aja. Akhirnya tiang ikut saja semuanya. Kemudian setelah datang dari sana, karena ada pencalonan, tiang mencari tokoh-tokoh masyarakat Singgokerto. Tiang tidak mencalonkan diri tiang. Tiang cari beli Ketut Swada, ada Pak Nyoman Rake, mantan kepala desa. Kemudian ada Pak Suke yang juga menjabat bendesa waktu itu. Tiang cari untuk mau dijadikan calon. Nah, ternyata beliau menolak. Semuanya menolak. Yang paling luwung lebih baik luwung Nyoman nyalon kendan kan dia. Ya dukungannya spontan dari beliau-beliau nih, tetapi untuk mendapatkan jalan celah ke sana nih kan
sulit sebenarnya. Sulit Tapi sebenarnya. karena mungkin karena alam, Ya, kehendak alam, akhirnya Bapak dapat waktu itu. Dapat untuk jadi calon lah. iya karena tiang sifatnya senang melayani. Dari anu memang senang melayani orang lain. Pas waktu itu karena Bapak waktu itu ketua DPR beliau, Bapak Made Agus Meastre, beliau sering turun ke masyarakat, kemudian kampanyenya sangat tinggi sekali anunya. Kemudian dalam saat-saat kampanye itu tiang bertemu dan beliau pas waktu itu sakit, tidak bisa bicara. Waktu kampanye tidak bisa bicara, tiang beranikan diri untuk memberikan sebuah bungka, kemudian diminum, akhirnya beliau bisa bicaranya kembali normal. Tiang bawakan terus bungka kemanapun, sampai-sampai ke DBC. Tiang tidak malu berpakaian dekil umpamanya, bungkanya itu tiang tidak cuci, sampai masih ada tanah-tanahnya itu, tiang bawa aja seperti itu. Dan beliau menikmati dan memang menjadi satu kebiasaan jadi minum bungka, kemudian bisa di depan umum bicaranya bagus, tidak ada gangguan kayak gitu. Akhirnya tiang dekat dengan beliau. Setelah pencalonan, tiang tidak meminta untuk dicalonkan, tidak bicara untuk harus dicalonkan. Tiang lanjutkan dalam pencalonan itu ternyata tidak satu orang tiang aja di desa ini. Ternyata dari PDIP Perjuangan 2 orang, satu desa, bayangkan. Satu desa dicalonkan bersama 2 orang, tiang berjalan aja seperti apa adanya, tapi dalam perasaan karena tiang tahu calon yang satunya memang beruang waktu itu, beruang, kemudian tiang duduk di Balai Dajawa sana, sangat sedih dan menangis, benar-benar duduk menangis. Kenapa menangis? Menangis karena saya mendapatkan calon, menjadi calon, tetapi saya tidak punya apa-apa. Tiang menangis, setelah itu datang seorang Maha Guru Betara Langit Tiang, Ida Betara Sakti Waurau, memberikan sebuah tunjung, sebuah bunga tunjung, tiang dikasih. Mimpi. Bukan mimpi, saya tiang duduk menangis dalam keadaan sadar. Beliau ngasih bunga tunjung, adi ning sebot, nek kenapa kan? Ini aja bawa. Tiang akhirnya ke percetakan baliho membawa foto tunjung dan ditertawakan bertemu dengan teman yang bersama-sama nyalon, Eka, adik tiang dari Mas, dia tertawa. Hadim beli ngejian foto ngisi-ngisi bunyan tunjung, kan ngilin kan, nejo niki gitu. Tiang kasih nih ke. Akhirnya dengan tunjung itu tiang dipajang baliho di mana-mana, diketawakan. Waktu itu yang sedang ramai-ramainya adalah Radio Global yang memperbincangkan di Ubud ada caleg nganaleng bungan tunjung nganggo kampanye. Nah, akhirnya setelah perjalanan itu kan mungkin karena kembali lagi karena kehendak alam. Iya. Akhirnya waktu pencalonan pertama ini langsung terpilih. Ya, terpilih Yanike memang dengan suara signifikan juga, dengan 3.200 saat ini sudah lebih besar dari kakak Tiang. Kakak Tiang dapat waktu dapatnya 2.800 beliau jadi DPRD, kemudian Tiang dapat 3.200. Tapi nah ini kan orang kalau berpikir kan beli tadi tidak punya uang. ya, Mungkin kalau dari sisi di partai mungkin belum banyak dikenal lah dia. belum banyak juga. Tapi akhirnya beli termasuk dengan suara signifikan. Ya. Nah kira-kira di mana ininya beli strategi yang beli lakukan itu? Di mana rahasianya itu? Ya mungkin itu cuma karena perbuatan Tiang sering membantu masyarakat. Memang dari dulunya sudah biasa sebagai pekerja sosial. Tiang tidak pernah menghitung penghasilan bahwa walaupun hasil Tiang banyak dalam sehari itu, Tiang walaupun sampai 5 hari membantu orang, ada nangun karya, Tiang ngitungkan gaya nangun karya kan. Ada yang upacara payuhan nganten, Tiang pasti Tiang yang ngitungan. Seperti itulah kerja-kerja sosial aja dari dulu. Kemudian ada yang sakit, bagaimana harus dia gratis di rumah sakit. Dan sebuah kesengajaan itu yang membawa berkah sebenarnya dia. Jadinya Tiang dengan mudah, kemudian dilatar belakang oleh Tiang sebagai tim dari dulunya
tim Blintiang karena Beli Sandi almarhum dah tinggal di Denpasar, yang memang mengerjakan tugas-tugas kepartaian Tiang sendiri di desa. Nah, gitu. Itu yang menyebabkan kemungkinan. Artinya bahwa orang-orang yang kemarin mungkin mengatakan bahwa kalau terjun ke politik harus banyak uang, ternyata gugur oleh beliau yang dirasakan sejauh ini. Bisa artinya bahwa tidak selalu uang itu bisa memenangkan suara. Iya, memang terbantahkan teori itu jadinya. Terbantahkan teori. Iya, kalau dari apa yang Tiang lakoni, pengalaman, kalau itu ditulis, itu terbantahkan sudah teori itu. Nah, ini kan setelah Beli menjadi anggota dewan, Beli kemarin awalnya kan hanya seorang lulusan SMA. Iya. Nah, ada nggak ingin upaya Beli untuk mencari lagi pendidikan yang lebih tinggi, Beli? Ya. Karena ada suatu seperti Bali itu udah bisa mau waktu beliau akan meninggal disuruh kuliah, jadi Tiang tidak berani berhenti kuliah. Setelah di Dewan Tiang lanjutkan kuliah, tamat S1, kemudian langsung ke S2. Nah, tidak ada jeda waktu berhenti. Kemudian setelah tamat S2 langsung lagi ke S3. Bahkan S3-nya di luar kota, di Surabaya. Di Universitas 17 Agustus Untag, karena di Bali tidak ada doktor administrasi, makanya Tiang mencari yang berhubungan dengan pemerintahan dan politik, itu sebuah universitas ya di Surabaya. Artinya sejalan dengan ini ya, Beli ya. Dulu Beli suka tata buku, sekarang masuk ke administrasi. Nah, artinya pas lah S3 dulu. Gelarnya apa, Beli? Gelarnya doktor administrasi. Doktor administrasi. Ya. Nah, sekarang setelah Beli menjadi anggota dewan, nah kira-kira apa yang Beli perjuangkan setelah duduk ini? Dulu kan Beli di luar sistem, sekarang di dalam sistem. Nah, dan sekarang udah 2 kali ya, dua periode. Nah, ini mau yang ketiga kali. Nah, kira-kira apa perjuangan yang Beli memang dari awal Beli inginkan untuk minimal untuk konstituen Beli daerah di dapil Beli kira-kira? Begini. Kalau Tiang mengkonsep sebuah perjuangan, Tiang tidak akan memandang dari sisi keuntungan pribadi. Karena Tiang berada menjadi anggota dewan, masyarakat Tiang itu harus full diperjuangkan. Jangan sampai Tiangnya berhasil, masyarakat desa Tiang jauh ketinggalan. Jadi untuk itu Tiang bekerja keras, baik itu mendampingi full pimpinan partai maupun ada pimpinan-pimpinan eksekutif untuk bisa mengabdi sepenuhnya, mencurahkan segala tenaga lah. Dan saya ikut dekat, kemudian juga di dalam lembaga Tiang aktif. Makanya orang heran, Adi Pak Mantau Maro dari Dewan, kemampuannya sudah seperti itu. Tiang berusaha belajar untuk bisa mengerti bagaimana menyusun anggaran, bagaimana mampu mendapatkan anggaran itu untuk masyarakat yang menjadi konstituen kita. Artinya tetap Beli selalu ada di tengah masyarakat, berbuat untuk masyarakat berarti. Iya. Nah, sekarang Beli, kan orang sekarang semua bermimpi menjadi anggota dewan. Semua ingin jadi anggota dewan. Nah, kira-kira apa yang bisa Beli sampaikan ke mereka ini sehingga tidak salah dalam memilih cara untuk menjadi anggota dewan itu. Kira-kira apa yang mungkin bisa Begini. Kalau memang orang sudah menyelami sisi perjuangannya, kalau memang ingin memperjuangkan masyarakat desanya atau masyarakat setempat dalam dapilnya, silakan berkompetisi menjadi seorang anggota dewan. Kalau menginginkan sebuah pelayanan ataupun keuntungan pribadi, misalnya ingin memajukan dalam bidang perekonomian, janganlah. Karena dari sisi itu di dewan sudah tidak memungkinkan. Yang mungkin adalah pengabdian saja. Artinya kalau orang berharap menjadi kaya di dewan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Ya. Karena seperti apa yang kita alami, kalau Tiang aja 2,5 tahun ini betul-betul menyesal karena tidak dapat memperjuangkan masyarakat yang terhalang oleh COVID. Karena COVID ini banyak program-program yang sudah mau direalisasi nggak bisa terrealisasi. Ya. Nah, kira-kira ke depan ini apa yang mungkin akan Beli mungkin rencanakan sehingga ke depan harapan Beli untuk bisa membantu masyarakat bisa lebih dilakukan, Beli, direalisasikan lah. Kalau Tiang di DPRD adalah senangnya berinovasi, memberikan masukan program-program apa yang menyentuh langsung ke masyarakat. Beberapa program
yang banyak yang dia usulkan itu, yang dari dulu dan berkelanjutan sampai sekarang. Nah, hal-hal lain yang memang benar-benar sekarang menjadi prioritas utama dari Bapak Bupati, saya sangat mendukung sekali karena apa yang dilakukan, beliau tidak mementingkan partai politik pendukungnya, walaupun di tengah-tengah masa COVID bencana ini, beliau tetap memprioritaskan pada fasilitas-fasilitas umum yang mampu menjangkau masyarakat banyak seperti rumah sakit, kemudian pasar, dan yang lain-lain. Sampai-sampai teman-teman kami di di partai sendiri merasa kok begini ya, nggak bisa berbuat apa kita. Dan memang seperti itu yang terjadi bahwa Bapak Bupati memang mementingkan kepentingan ya masyarakat umum benar-benar. Mudah-mudahan dengan demikian juga kami kena efeknya. Nah, setelah membaik sekarang, dunia ini membaik, kemudian Indonesia membaik, khususnya Bali dan Gianyar pariwisata pulih, sudah jelas kita akan bisa membuat usulan, menyusun program yang sesuai dengan kemampuan daerah kita. Karena kalau kita jadi anggota dewan, kita tidak bisa mengukur sebagaimana kemampuan daerah kita, pasti kita tidak bisa juga mengeluarkan cetusan pemikiran yang menjadi pokok-pokok pikiran di Dewan. Jadi skala prioritas apa yang diperlukan oleh masyarakat sekeliling kita sebagai konstituen itu kita perjuangkan. Boleh. Pemirsa, semeton, sahabat Aji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi sudah kita dengar bagaimana pengalaman Pak Inyoman Amartayase dari kecil hingga menjadi anggota Dewan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang kita raih itu akan ditentukan pula oleh seberapa besar kita perjuangan kita dalam mencapai hal itu. Artinya di partai politik pun tentu yang menjadi utama adalah bagaimana kita bisa melayani dan mengabdi di tengah masyarakat. Bukan masalah uang di situ, tapi bagaimana kita melakukan pengabdian di tengah masyarakat. Itu akan menentukan kita bisa dipilih di tengah masyarakat. Demikian dulu bincang-bincang Haji hari ini. Semoga ada manfaatnya. Haji Sida Mantuk Pramasanti. Om Santi 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 Om.